Lawan jenis ya melihat kita dengan pandangan yang menggoda. Kita udah dapet tuh, ganteng juga nih. Kayaknya lebih ganteng ini deh daripada yang di rumah. Nah, akhirnya mencoba deh, coba-coba juga ngelirik. Hai guys, ketemu lagi dengan Yuni Channel. Ini aku tadi habis senam membakar kalori, aku langsung mau berbagi cerita sama kalian guys, mau ngobrol-ngobrol gitu ya guys ya, sambil merilekskan tadi yang habis senam gitu kan. Jadi aku rileks sejenak sambil mau ngobrol-ngobrol sama kalian ya guys ya. Oh iya guys, sebelum kalian lanjut nonton videoku, bantu aku di subscribe, like, komen, dan juga share. Buat yang udah subscribe, terima kasih banget. Jangan lupa tekan tombol loncengnya juga ya guys ya, supaya kalian orang pertama yang dapat pemberitahuan video-video terbaruku. Oke guys, kita lanjut aja. Guys, tahu nggak sih guys, kebanyakan orang kan senang banget tuh selingkuh ya guys ya, karena selingkuh itu memacu adrenalin. Jadi kita deg-degan gitu kan, seru-seruan gimana ya, kita takut-takut sama pasangan kita. Jadi kita main umpet-umpetan, itu kan namanya memicu adrenalin juga ya, rasa ketakutan itu, deg-degan gitu ya guys ya. Tapi guys, jangan salah guys, sebenarnya selingkuh itu nggak bagus. Selingkuh itu adalah kita menggali lubang untuk diri kita sendiri gitu, terjebak di dalamnya gitu guys. Jadi jangan deh, kalau saran aku sih rugi banget kalau selingkuh. Kalau kita punya pasangan baik, ngapain juga selingkuh. Guys, kalau menurut gue sih, gue gak percaya yang namanya persahabatan antara lelaki dan perempuan. Apalagi kalau kita udah punya pasangan. Kita punya pasangan hidup, atau si perempuan ya, apalagi udah punya pasangan. Kita punya sahabat laki-laki di luar sana, atau punya sahabat perempuan di luar sana. Menurut gue itu berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena kita kan pasti bersama sahabat itu kadang seharian penuh. Ya nggak seharian penuh sih, kadang-kadang kita ketemuan, kita ngebahas, kita bercerita, curhat-curhatan. Nyambung banget deh sahabat kita itu. Seperti ngerti banget deh tentang diri kita gitu kan. Sementara yang di rumah kurang peka gitu kan. Sahabat kita peka banget. Itu juga bisa menyebabkan perselingkuhan guys. Kenapa gue bilang begitu? Ya iyalah guys, mana ada sih hari gini punya sahabat laki-laki atau yang lelaki punya sahabat perempuan. Sementara kita punya pasangan di rumah, kok kita punya sahabat? Ya yang namanya kita hidup rumah tangga tuh, kita boleh punya sahabat, tapi nggak boleh terlalu diprioritaskan menjadi sahabat. Yang benar-benar kita dikit-dikit curhat, dikit-dikit kita jalan. Itu salah menurut gue. Kenapa? Ya akhirnya kita curhatannya kok malah ke orang lain, bukan ke suami sendiri atau bukan ke istri sendiri gitu guys. Nah ini juga nggak bisa dibenarkan. Karena apa? Karena kalau seandainya kita curhat-curhatan, akhirnya terjadi sesuatu karena kita ngerasa nyaman curhat sama si sahabat kita, bagaimana kalau udah terjadi sesuatu? Terus udah terjadi sesuatu, tapi kita nggak perlu deh kita sampai menjalin hubungan ke yang serius. Hanya sekedar terjadi sesuatu aja gitu. Itu dosa dong guys. Masa sih hanya terjadi sesuatu aja, terus pasangan kita di rumah, kasihan dong. Bukan sekedar curhat aja, ada terjadi sesuatu loh guys. Tapi terjadi sesuatunya kita nggak sampai ke pertanggungjawaban. Misalkan akhirnya kita akan ujung-ujungnya menikah dengan si sahabat itu, hanya persahabatan aja, mau apa yuk lakuin gitu, tapi tanpa menikah. Gak bisa begitu guys, itu dosa juga. Berarti kita udah mencurangi si pasangan di rumah, gak boleh. Makanya menurut gue sih salah kalau yang udah punya pasangan hidup terus kita punya sahabat laki-laki, atau yang laki-laki punya sahabat perempuan, salah. Dia dikit curhat sama sahabat, ya gitu, takutnya terjadi seperti itu guys. Jadi ya hindari dia yang seperti itu. Lagian ngapain juga kita butuh sahabat di luar? Toh kita udah punya sahabat,
teman baik, yaitu ya suami kita sendiri atau istri kita sendiri di rumah. Kita curhatin aja. Kalau kita misalkan jengkel, ada suatu jengkel yang kita rasain kepada suami atau kepada istri, ya kita bicarakan. Kan lebih baik kita bicarakan. Nah solusinya ya kita bicarakan aja. Ngapain kita sembunyikan dan kita merasa nyaman kita curhat sama orang lain? Ya kan rumah tangga lo, ya lo yang bisa nyelamatin rumah tangga lo sampai ke akhir hayat lo gitu loh. Jadi ngapain juga mesti curhat ke orang lain gitu, yang ujung-ujungnya bikin dosa. Nggak boleh guys. Pokoknya gue sih sebenarnya nggak setuju sih, nggak ada tuh yang namanya sahabat laki-laki atau perempuan kalau yang udah punya pasangan, ya. Jadi hindari deh guys. Boleh kita punya teman, punya sahabat, boleh. Kita punya teman laki-laki, boleh kita punya teman, punya sahabat laki-laki atau perempuan, ya. Ya kita harus bisa membatasi gitu, nggak boleh terlalu dalam banget. Hanya sekedar telepon atau bicara biasa aja. Kita ngobrolnya pun di depan suami kita. Mau pergi sama teman kita laki-laki, bawa suami kita. Mau pergi sama teman perempuan, bawa istri kita. Ya itu pun jangan sering-sering dilakukan. Bisa jadi kita lagi ngobrol sama pasangan, tiba-tiba pasangan kita sebelah kita, tangan kita ngambil pasangan lain, kutak-kutik. Itu kan mencurangi juga. Dosa seperti itu. Ujung-ujungnya gak akan bahagia. Belum tentu kalau kita memilih sahabat kita, memilih orang lain, belum tentu baik seperti yang kita udah punya di rumah, yang seperti yang udah kita punya suami kita atau istri kita. Belum tentu baik. Ya awalnya baik, semua orang tuh awalnya yang manis-manis, baik-baik. Tapi di pernikahan pertengahan atau kita sedang menjalani pernikahan, kehidupan rumah tangga, aslinya ya keluar guys. Jadi tuh gak ada yang namanya sahabat kita atau selingkuhan kita itu lebih baik dari pasangan, tidak. Kalau kita merasa nggak nyaman sama pasangan kita, lebih baik kita bicarakan solusinya gimana. Ya kembali lagi dengan doa. Begitu guys. Insya Allah, mudah-mudahan dengan doa ya segala sesuatunya menjadi baik. Begitu guys. Jadi ya jangan dikit-dikit curhat ke sahabat laki-laki atau sahabat perempuan deh. Curhatin aja sama lakinya, suaminya, atau sama istrinya. Kalau nggak bisa juga dicurhatin ya udah bicarakan baik-baik. Begitu. Terus kalau udah dibicarakan baik-baik, ya pasangan harus terima. Gitu. Jadi jangan main kasar juga kalau udah ternyata istrinya kok berani menegurnya bahwa itu salah. Nggak boleh juga. Kita harus hormati, harus hargai apa menjadi yang istri udah bicarakan sama kita. Misalkan kita salah, selama ini kita salah ternyata, terus istri atau suami menegur, kita harus terima dan kalau bisa kita perbaiki gitu. Jangan malah kita marah. Pokoknya gini deh guys, ya. Kalau kita punya suami, punya sahabat, nggak boleh kita pergi aja berduaan dengan sahabat kita, apalagi kalau lain jenis. Gitu, itu berbahaya banget. Hindari hal itu. Ujung-ujungnya ketahuan deh guys, betul, ya. Jadi saran gue sih, kalau udah punya pasangan hidup, nggak usah deh sahabatan lagi sama yang namanya si istri bersahabat sama laki-laki lain, si suami bersahabat sama perempuan lain. Itu jauh-jauhin deh ya. Bahaya, betul deh, gue bilang bahaya. Pasangan yang kasar juga bisa menyebabkan selingkuh guys. Kasar dalam artian gini guys, misalkan minta apa-apa nggak pakai minta tolong gitu, ngomongnya gitu. Ngomongnya sama kalian misalkan ya, kalian punya pasangan kasar, bikinin kopi kayak dari tadi, gue duduk nggak dibikinin kopi, malah nih nggak dimasukin air panas, gue lagi meriang badan nih, masakin air panas, gue mau mandi air panas, gitu. Dengan kata-kata kasar kayak gitu guys ya, itu juga bisa menyebabkan selingkuh. Tapi biarin deh, nggak usah, biar aku sendiri yang ngerjain, begitu. Kan enak tuh didengar, sejuk banget gitu kan didengar. Ini enggak men, mana nih kopi nih, gue capek-capek pulang kerja nggak ada kopi. Emangnya kalian tahu para si suami, misalkan istri di rumah capek, terus tiba-tiba palanya pening, istirahat sebentar, sampai-sampai kerjaan di rumah belum terurus. Karena apa? Mendadak badannya sakit atau capek gitu kan. Emangnya orang mau sehat terus, pasti ada capeknya. Tiba-tiba ketiduran, suami pulang belum siap apa-apa,
Terus tiba-tiba suami menuntut, marah-marah, minta bikinin kopi, inilah itulah gitu. Jangan seperti itu dong guys. Kalian kan para suami menikahi istri kan bukan untuk dijadiin pembantu. Gimana sih waktu awalnya kalian pacaran pasti sayang-sayangan kan? Kaki kesandung aja, sayang, kakinya sakit ya. Ini batu nih, batunya dilempar jauh-jauh dari kaki istrinya. Dilap-lap itu kaki istrinya. Sekarang mau minta bikinin kopi aja ngomongnya kayak gitu. Ya nggak bisa juga dong guys. Jadi kita pacaran, romantis, sayang-sayangan, baik-baikan. Menikah pun harusnya lebih sayang dan lebih baik gitu. Karena udah jadi hak milik dan kita udah saling memiliki. Jadi nggak boleh yang namanya kasar-kasar. Harus kita jaga apa yang udah kita punya, yang kita miliki, pasangan kita gitu. Harus kita jaga. Ngapain lagi pakai kasar-kasaran? Kalau memang itu udah karakter, pasangan kalian memang udah karakternya kayak gitu, ya udah punya karakter kasar, ya kalian juga nih balik lagi nih. Kalian waktu pacaran kan pasti tahu juga dong, karena pacaran itu kan kita saling mengenali dari sifat pasangan dan karakter juga. Pasti kita tahu guys, nggak mungkin dong. Misalkan pasangan kita menyembunyikan, sesembunyi-sembunyinya pasti yang namanya karakter itu nggak bisa dibohongin guys, pasti akan terlihat juga. Nah, pasti kita tahu dong pasangan kita karakternya seperti itu. Nah, kalau kita misalkan udah memilih dia untuk kita menikah bersamanya, terus pasangan kita kasar kayak gitu, ya jangan kaget juga, jangan menuntut juga, lembut-lembut ya kan. Ya udah, kita mengimbangi aja, kita imbangi gitu. Bagaimana pasangan kita, karena kan kita yang memilihnya gitu ya guys ya. Makanya arti dari pacaran itu yaitu kita harus kenali sebelum kita memilih. Kalau kita udah kenali dan memilih juga, ya harus terima dan mengimbangi. Kita harus bisa menyikapinya gitu loh guys. Nah, di sini nggak akan terjadi perselingkuhan. Balik lagi sama kita, memang kalau udah memilih, terima segala sesuatunya gitu loh guys. Jangan juga kita menuntut lagi lembut-lembut, sementara tetangga lembut banget. Kita nonton drama di sinetron, baik banget itu suami ngomongnya pakai, "Mah, tolong dong bikinin kopi," lembut banget. Kita ngiri, pengen kayak gitu. Sementara waktu pacaran kita udah tahu kalau pasangan kita tuh kayak begitu karakternya. Ya udah, kita terima, kita bisa ngimbangi dan menyikapinya gitu loh guys. Kalau kita nggak bisa juga mengimbangi dan menyikapinya, dan kita nggak bisa terima juga, ya kita coba bicarakan baik-baik dengan pasangan kita. "Mas, bisa nggak sih ngomongnya yang lembut biar enak didengar gitu?" Kan bisa juga. Kalau pasangan kita nggak terima juga dan nggak bisa berubah, ya gimana ya, kembali juga deh sama kalian guys ya. Pokoknya di sini segala sesuatunya pasti ada solusinya ya. Pokoknya solusinya ujung-ujungnya apa guys? Kalau gue sih nih guys, kalau punya pasangan ini untuk bilang dalik, gue nggak mau sih punya pasangan yang kasar gitu. Kalau seandainya punya pasangan yang kasar seperti ya, udah solusinya berdoa sama yang Maha Kuasa, yang mana tahu bisa berubah. Jangan salah guys, doa itu mujarab, ajaib, bisa saja berubah dengan doa kita. Tiba-tiba yang Maha Kuasa membalikkan dia menjadi super baik, lembut. Kita nggak tahu. Kita minta sama yang Maha Kuasa untuk supaya pasangan kita hatinya bisa lembut. Itu guys, itu solusinya. Jangan deh selingkuh-selingkuh ya. Cari pasangan yang di luar, belum tentu di luar juga bagus. Mungkin itu hanya kasar aja karena karakter, tapi hatinya baik, kita kan nggak tahu. Ya, kita kembali lagi dengan doa aja deh guys ya. Kebutuhan dapur yang kurang juga bisa menyebabkan selingkuh guys. Kenapa begitu? Karena kebanyakan si pasangannya tidak menerima kekurangan dari pasangan yang satunya. Kok gue makannya begini terus sih? Bosan rasanya, tempe terus. Kalau buat pasangan yang nggak menerima, kalau pasangannya pendapatannya cuman ya seberapa, cuman bisa memenuhi kebutuhan ya, makan pas-pasan untuk cukup 1 bulan. Kalau pasangannya nggak menerima, itu juga bisa menyebabkan selingkuh. Kalau menurut gue sih guys, ngapain sih selingkuh? Kalian udah memilih pasangan dan pastinya tahu sebelum menikah kalau pasangan kalian punya pendapatan kecil
Dan kalian pasti makannya ya seadanya, secukupnya gaji si suami untuk bisa mencukupi kebutuhan sebulan. Bagaimana cara kita menyikapi uang belanja, menyikapi dapur kita ngebul terus meskipun kita harus makan sama tempe. Kalau menurut aku sih, kalau sebuah pilihan itu pasti ada risiko. Kalau kita udah memilih pasangan dengan pendapatan minim ya guys ya, kenapa kita harus komplain, kenapa kita harus selingkuh, terus kita mencari pasangan lain yang punya pendapatan lebih? Naif banget. Ngapain kita selingkuh? Toh kita memilih pasangan udah tahu kalau pasangan kita itu pendapatannya cuma segitu. Ya kita harus terima dan syukuri. Kalau perlu kita ikut-ikut kerja supaya di dalam kebutuhan rumah tangganya tercukupi. Begitu guys. Jangan bisanya komplain, keluhan, dan ujung-ujungnya selingkuh. Itu nggak bagus juga guys. Karena kita harus hormati pasangan. Kita harus menghormati, menghargai apa setiap keputusan kita yang udah kita memilih dia. Jadi jangan udah kita pilih terus kita campakkan hanya karena pendapatan kecil. Berarti kalian waktu mau menikah sebenarnya kalian cuma tahu cintanya aja, tapi persiapan untuk kedepannya belum ada. Yang kayak begitu problem banget, ya kan? Nggak boleh. Jadi kalau kita pasangan itu kita harus bisa kita cukupi apa yang si suami kita dapat. Ya itu seperti aku bilang tadi, kalau bisa kita bantu, kita juga kerja. Kalau kita nggak bisa kerja ya udah, kita terima aja, kita cukupin aja, kita syukuri. Karena segala sesuatu yang kita syukuri nikmat. Masa hanya karena akibat itu terus kita selingkuh? Jangan deh. Ya, karena pilihan kamu itu mungkin yang terbaik. Belum tentu juga kamu selingkuh terus kamu dapat kebahagiaan dari yang kamu selingkuhin. Belum tentu juga. Mungkin yang pendapatannya minim ini yang bisa bahagiain kamu untuk seumur hidup kamu. Pokoknya kita tuh ya dalam hidup itu kita nggak boleh cari yang lebih di luar sana. Udah yang ada aja di dalam kita syukuri. Gitu guys ya. Pokoknya kalau dengan cara itu kita bisa menyikapi, kita pasti akan menghindari perselingkuhan. Guys, arisan, jalan-jalan sama teman, sering jalan-jalan sama teman gitu, maksudnya keluar tanpa pasangan, sementara pasangan lagi kerja, terus kita di rumah jalan-jalan keluar, itu juga bisa menyebabkan selingkuh guys. Kenapa begitu? Kita berteman kan pastinya teman-teman kita tuh karakternya berbeda-beda, ada yang begini begitu, ada yang genit, ada yang kalem, ada yang ya biasa aja gitu kan. Jadi kita nanti terikut gitu. Kenapa bisa terikut? Asik juga ya. Terus tiba-tiba ada lawan jenis ya melihat kita dengan pandangan yang menggoda. Kita udah dapet tuh, ganteng juga nih. Kayaknya lebih ganteng ini deh daripada yang di rumah. Nah, akhirnya mencoba deh. Coba-coba juga ngelirik. Main mata. Akhirnya kasih kode. Tukeran handphone. Itu bisa jadi guys selingkuh. Iya kan guys? Nih guys, kalau kita punya teman, boleh kita keluar sekali sama teman, tapi ya jangan sesering mungkin. Keluarnya pun kemana dulu gitu. Terus lagian kalau kita keluar ya kita harus jaga mata kita juga. Ngapain juga kita lirik sana sini. Toh kita udah punya pasangan, ya udah kita fokusnya aja. Misalkan kita pergi sama teman mau makan keluar, ya fokusnya di makanan atau ngobrol sama teman, curhat-curhatan apa kayak gitu ya. Terus kalau kita jalan menikmati pemandangan, ya udah kita nikmati aja pemandangan. Ngapain juga kita lirik sini lirik sana, ada mata lain yang ngelirik kita juga. Nah itu juga bisa kan terjadi selingkuh seperti itu. Jadi kalau kita memang mau pergi gitu, ya namanya kita hidup tuh pengen punya teman ya guys ya, boleh nggak apa-apa, nggak dilarang punya teman tuh. Kita boleh sekali jalan sama teman. Ya itu seperti aku bilang, jaga mata, jaga hati. Karena kita udah punya pasangan hidup kita di rumah. Yang lagi kerja kasihan, sementara kita enak-enakan di luar, lirik-lirik. Jangan begitu ya guys ya. Kita pokoknya di mana-mana kita harus menjaga hati dan mata kita untuk pasangan kita, ya. Karena kalau kita lirik-lirik, itu bisa juga terjadi selingkuh. Lagian guys, kalau kita pergi kemana-mana, kenapa kita nggak ngajak pasangan? Kalau pasangan kita kerja ya nantilah weekend, nunggu si pasangan kita libur, kita bisa jalan, ya kan? Asik lagi kalau jalan sama pasangan. Kita mau
gandengan, mau bergelayutan, kita mau manja-manja cantik atau manja-manja asyik. Enak kan? Pokoknya kalau kita jalan sama pasangan, apalagi pasangan kita yang udah saling mengerti kita ya, saling punya pengertian yang sama gitu, asik banget. Ya jaga deh mata dan hati ya. Kalau kita memang jalan-jalan keluar sama teman yang lain sementara suami kita kerja, atau si suami, istri lagi di rumah masak, terus si suami kerja, pulang kerja ngelirik-lirik sana sini, jangan juga. Jaga juga, karena udah punya tuh di rumah yang lagi nunggu, udah disiapin tuh masakannya ya. Kurang apa lagi, di luar belum tentu bagus seperti pasangan kamu di rumah. Udah rajin masak, nunggu kamu pulang kerja, udah disiapin makanannya di meja. Sementara suaminya kesono deh mampir. Jangan ya guys, jangan. Kita harus hargai hati ya, menghormati pasangan meskipun pasangan nggak ada di samping kita ya. Udah jalan aja, tujuannya mau pulang, pulang aja gitu dong. Para suami yang pulang kerja atau meeting-meeting, rapat-rapat, langsung pulang aja kalau udah selesai. Jangan mampir sana sini, toh di rumah udah ada ya, lagi nunggu, udah menanti itu di rumah. Yang di luar belum tentu setia dan sayang. Oke, jadi di sini jaga hati dan mata untuk menghindari perselingkuhan guys ya. Ada sih guys orang yang memang hobinya selingkuh. Katanya selingkuh itu asik, enak gitu. Nanti juga kena batunya guys. Jangan dibilang asik, orang yang kayak gitu pasti kena batunya suatu saat. Bad boy, bad girl gitu kan, itu akan kena batunya suatu saat. Jadi guys, segala sesuatu yang buruk itu pasti akan kena batunya. Segala sesuatu yang baik pasti hasilnya akan baik gitu guys. Jadi kalau memang hobinya selingkuh ya, kalau suatu saat ya akan terjadi apa-apa kan, terima resikonya, ditanggung deh resikonya, ya kan? Jadi ngapain juga hobi kok yang kayak gituan, suka selingkuh. Katanya sih asik selingkuh itu. Ya deg-degan lah, kita senang terus hatinya, berbunga-bunga, berias diri terus. Itu ciri-ciri orang yang selingkuh. Rasanya kita kayak hidup tuh rasanya berhias diri terus. Itu berias gitu, berias diri. Maksudnya tuh kita mau cantik, mau ganteng gitu kan, hatinya berbunga-bunga gitu kan. Ya ada sih orang yang gak selingkuh pun seperti itu, memang bawaannya karakternya ya udah memang happy gitu kan, nggak bisa disamain juga sih. Tapi kebanyakan kalau orang selingkuh bawaannya memang kayak gitu. Ya jangan ditiru lah guys, kena batunya bener deh. Kenapa sih kita dalam hidup tuh memilih yang baik-baik aja? Setiap hati itu sama guys, punya sakit ya. Jadi kalau kita diperlakukan selingkuh, diselingkuhi seperti itu, ada rasa sakit guys. Sakit itu bisa mengundang banyak hal guys. Jadi kita hindari menyakiti orang lain. Jadi jangan pernah sakiti hati orang lain ya guys. Oke? Jadi hindari selingkuh. Ya, perbanyak diri dengan doa. Dijauhi dari hal-hal seperti itu. Makanya kita kalau jalan jangan terlalu kebanyakan lirik sini, lirik situ gitu. Pokoknya jaga hati dan mata. Lagi-lagi di sini jaga hati dan mata ya guys ya. Kalau yang hobinya selingkuh ya udah deh, terima aja deh nanti akibatnya ya. Kena batunya pasti. Ya jadi orang yang baik-baik aja deh dalam hidup ya. Jauhi selingkuh. Selingkuh itu berbahaya guys. Kalau kalian ingin nyaman-nyaman dalam hidup, aman, tentram, damai, bahagia, ya hindari selingkuh. Oke guys, sampai sini aja deh videonya deh. Aku jadi ngalor ngidul deh.